teorinya, di teori catatan-catatan itu nanti dipisahkan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ya. Contoh, catatan definitif. Ya. Catatan definitif itu catatan yang membatasi ruang lingkup suatu pos. Membatasi ruang lingkup satu pos. Ya. Atau suatu subpos bisa juga. Ya, atau memberikan pengertian dari ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi misalnya, contohnya, suatu barang, catatan apa? Definisi dari mesin ADP, automatic data processor adalah apa? Gitu ya. Catatan dari bab 85, definisi dari flash memory card atau smart card itu apa? Gitu. Jadi dia menjelaskan ruang lingkup dari pos itu atau dari bab tersebut, atau menjelaskan fungsi dari pos atau dari bab tersebut. Itu catatan definitif. Catatan definitif Bapak Ibu bisa juga dia berbicara tentang pengklasifikasian suatu barang. Jadi barang dimasukkan ke dalam suatu pos, itu juga catatan definitif namanya. Mendefinitifkan suatu barang ke suatu pos. Ya. Kemudian kedua, ada catatan namanya catatan eksklusif atau catatan exclusion, pengecualian. Tadi Bapak Ibu bisa lihat catatan bab 1 ya, 1A, 1B, 1C, itu kan ada kecuali. Berarti barang-barang yang disebutkan di 1A, 1B, 1C ya, di pos 0101 tadi dikecualikan. Ya, maka namanya exclusion atau pengecualian atau mengeluarkan suatu barang ke bab lain atau ke pos lain. Ya, itu namanya catatan exclusion atau catatan eksklusif. Kemudian juga ada catatan ilustratif. Catatan ilustratif biasanya menggambarkan suatu barang, ya. Misalnya barangnya dibuat dari apa, terus ada apanya di atasnya, gitu ya. Itu mengilustrasikan atau menggambarkan suatu barang yang sedang dicari. Kemudian yang terakhir ada catatan penjelasan, ya catatan biasanya ngomongin tentang proses produksinya, bagaimana membuatnya, gitu, atau bagaimana fungsinya, itu bisa merupakan catatan penjelasan. Jadi nanti biasanya Bapak Ibu di dalam soal-soal multiple choice nanti ada beberapa catatan, ya, sebuah paragraf, sebuah catatan itu diparagrafkan, kemudian Bapak Ibu nanti menganalisa gitu. Ini catatan apa ya? Apakah ini catatan definitif, apakah catatan exclusion atau pengecualian, atau ini catatan penjelasan, ataukah ini catatan lain-lain. Oke ya. Kemudian ini ada sebetulnya bukan teori ya, ini sebetulnya kayak apa ya, pengalaman teman-teman aja nih. Kalau dari Bea Cukai juga biasanya masuknya ke sini. Jadi kalau misalnya ada bagian 1 atau bagian 2 dari barang-barang di bagian 1 atau di bagian 2, misalnya ya bab 2 daging atau ikan, yang diproses. Diproses artinya dimasak ya, dimasak, dikasih bumbu, dimasukin ke kemasan kedap udara untuk diperjualbelikan. Nah, biasanya dia langsung pindah ke bab 16. Jadi bab 2 dan bab 3 kalau diproses pindah ke bab 16. Bab 4, bab 10, bab 11 itu kalau diproses ya masuk ke bab 19. Ya. Nah, bab 11 ini ada 2 Bapak Ibu, ada yang masuk ke bab 19, ada yang masuk ke bab 20. Yang mana yang masuk ke 19 ke 20 itu khusus untuk kentang saja. Jadi bab 11 khusus untuk kentang masuk ke bab 20. Tapi selain kentang, bab 11 masuk ke bab 19 apabila diolah. Diolah itu artinya diproses lebih lanjut ya, dimasak segala macam. Sayuran, buah-buahan masuk ke bab 20 ya kalau diolah atau diproses lebih lanjut. Ini nanti bisa dibaca aja Bapak Ibu ya, hubungan antar babnya ya. Saya mau menjelaskan sedikit tentang serat nih Bapak Ibu. Karena nanti ada beberapa pertanyaan tentang serat. Saya khawatir kalau Bapak Ibu teori barangnya tidak mengetahui, nanti kita akan kesulitan dalam mencari klasifikasinya. Nah, mudah-mudahan nggak ada soal tentang serat ya, tapi kalau ada ya ini harus tahu juga sedikit. Jadi serat Bapak Ibu, serat itu ada yang buatan alam. Pertama kali manusia menemukan bahan-bahan pakaiannya dari alam ya, karena belum punya pengetahuan atau belum punya teknologi untuk membuat barang-barang tiruannya. Nah, dari alam itu ada 3 ya, dari tumbuhan, ada dari hewan, ada juga dari bumi. Ya, dari bumi. Dari tumbuhan itu misalnya dari kapas, ya cotton, ya kalau kita katun ngomongnya ya. Bahasa Inggrisnya cotton, kalau bahasa Belandanya katun memang.
Kemudian dari kapuk, dari kelapa, itu nanti dibuat jadi benang, benang dibuat jadi kain. Nah, kain baru dibuat jadi pakaian. Itu yang dari tumbuhan. Yang dari hewan, Bapak Ibu sering tahu ya, terbuat dari wool, ya, dari bulu biri-biri, kemudian dari sutra, dari ulat sutra, air liur ulat sutra. Ya, ini halus barangnya. Nah, Bapak Ibu, ini berasal dari hewan. Kemudian ada yang dari mineral, dari asbes. Mungkin teman-teman nggak banyak tahu ya, adakah barang pakaian dibuat dari banyak ya. Untuk pakaian pemadam kebakaran ya, pakaian untuk atlet otomotif biasanya ada campuran asbesnya ya, mencegah bagian dalam tubuh panas atau gampang terbakar ya gitu. Jadi asbes ini untuk mencegah kebakaran. Ini untuk dari alam, Bapak Ibu. Nah, karena ini mungkin susah atau sulit atau mahal, maka manusia membuat buatannya. Ada yang tiruan, ya, tiruan itu artinya bentuknya atau strukturnya itu hampir sama kayak dari alam. Ya, bentuknya atau strukturnya hampir sama kayak alam. Jadi Bapak Ibu akan sulit membedakan apakah ini asli dari alam ataukah ini tiruan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak sama sekali mirip dengan alam, artinya dia tidak tiruan. Namanya sintetik ya. Nylon, ya, polyester, itu kan nggak ada yang mirip sama alamnya sama sekali ya. Gitu. Ya. Nah, kalau contoh dari tiruan itu namanya rayon, ya. Contoh dari sintetik ada nylon, ada polyester, ada PVA. Bisa nggak misalnya suatu tekstil campuran Pak antara katun atau cotton atau kapas dengan polyester? Bisa saja. Ya, nanti dicampur antara kapas dan polyester misalnya. Bisa saja seperti itu. Itu. Ya, jadi bisa aja campuran. Oke. Nah, nanti juga Bapak Ibu untuk serat ini kan nanti jadi benang. Benang ini nanti jadi kain. Tolong Bapak Ibu hati-hati. Ya, hati-hati terhadap barang-barang yang terbuat dari tekstil. Kita kembali lagi ya ke BTKI Bapak Ibu sebelum istirahat nih. 2 menit lagi, saya minta 2 menit. Contoh kita lihat dari bagian 15 kan ya. 11, sorry. Bagian 11 tekstil. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di bab 61 dan bab 62. 61 dan 62 Bapak Ibu. Barangnya hampir sama Bapak Ibu. Pakaian dan aksesoris pakaian. 61 sama, 62 juga sama. Bedanya Bapak Ibu, kalau 61 itu dia barangnya barang rajutan atau kaitan. Contoh dari barang rajutan atau kaitan itu sweater. Ya, sweater, kaos kaki, itu barangnya barang rajutan atau kaitan. Artinya kalau dicabut salah satu benangnya, maka biasanya akan merusak struktur dari barang tersebut, gitu ya. Itu rajutan atau kaitan. Nah, ada lagi yang ditenun, Bapak Ibu. Ditenun tuh kayak tiker gitu ya. Nah, kalau ditenun masuknya ke 62. Nah, waktu itu ada soal Bapak Ibu dasi laki-laki. Ya, dasi laki-laki atau dasi kupu-kupu. Itu dibuat dari katun atau kapas, tapi dia dirajut. Kalau dirajut, dia masuk ke bab 61, Bapak Ibu. Di sini nih. Masuknya ke bab 61. Nah, teman-teman kemarin ada yang tidak awas, ya. Di 61 dasi. Kalau nggak salah ada ya. Ini dasi ya. Ini dasi dari kapas nih. Dasi dari kapas. 6103 ada. Di 62 dasi dari kapas juga ada Bapak Ibu. Sama-sama dasi dari kapas. 62 ada, di 61 ada. Nah, 61 itu dia dirajut, 62 itu ditenun. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu di soal. Ya, benar-benar hati-hati. Apakah dirajut atau ditenun itu HS code-nya bisa berbeda. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum mengklasifikasikan satu barang, baiknya Bapak Ibu mengetahui barangnya apa gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu barangnya apa, terus kita langsung klasifikasi, gimana caranya? Susah juga kan gitu ya. Harus tahu barangnya. Saya sering ditanya tuh sama beberapa klien gitu. Pak, saya impor mesin barang ini gitu. Saya nggak tahu itu barangnya apa gitu. Jadi saya harus minta
pertama brosur lah ya. Kemudian fungsinya seperti apa gitu. Ya, karena bisa saja suatu barang itu karena fungsinya berbeda, bisa saja klasifikasinya berbeda. Contohnya kayak tadi teman-teman lihat senjata, revolver. Revolver masuk ke senjata gitu ya. Tapi kalau revolver digunakan buat pajangan, ya tidak bisa berfungsi sebagai senjata, ya masuknya ke barang pajangan ya 94. Tapi kalau misalnya itu umurnya udah di atas 50 tahun, maka jadinya barang koleksi atau kolektor. Jadi beda lagi kan, AS code-nya bisa 3. Gitu. Jadi suatu barang bisa klasifikasinya berbeda-beda tergantung dari pertama barangnya apa gitu. Harus tahu Anda. Terus fungsinya buat apa ya. Kemudian dibuat dari apa? Kalau barangnya campuran, ada komposisi, ya, mana yang paling dominan gitu. Kemudian fungsi, ya. Kemudian kemasannya seperti apa? Ya, apakah terurai? Tadi ya, kalau untuk beberapa barang mungkin kalau keadaannya belum jadi atau belum dirakit, mungkin HS code-nya tetap. Tapi ada juga beberapa barang yang kalau diimpornya keadaannya belum jadi atau terurai, HS code-nya berbeda. Contohnya tadi kayak kendaraan bermotor ya, mobil, sedan misalnya. Diimpor keadaan CKD atau diimpor dalam keadaan build up, HS code-nya bisa beda. Jadi penting juga mengetahui bagaimana cara barang itu diimpor. Ya, setelah Anda tahu barangnya apa, dibuat dari apa, fungsinya juga buat apa, Anda pilih bagian-bagian atau bab yang mungkin cocok. Tentu cocok ya, mungkin cocok atau mungkin mendekati secara fungsi atau definisi barangnya. Kemudian Anda bandingkan semua pos yang mungkin. Jangan lupa baca catatan-catatan. Karena siapa tahu barang yang sedang kita mau klasifikasikan itu dieksklusifkan atau dikeluarkan dari bab yang kita cari dan dia pindah ke bab lain. Gitu ya. Gunakan QMAS yang paling sesuai, baru kalau sudah dapat posnya, baru cari subpos yang paling mendekati. Ya. Kemudian gunakan aturan 6 untuk menentukan klasifikasi subpos yang berlaku. Ya, apabila ada perbedaan antara catatan pos dan catatan subpos. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat Anda ujian, Anda harus bisa melakukan penulisan nota klasifikasi seperti ini. Ya. Jadi nanti Anda nulis jawaban nggak bisa langsung soalnya apa, langsung jawabannya HS code-nya apa, nggak bisa. Jadi harus dibuat seperti ini. Ya. Anda buat alasannya dulu. Kenapa Anda masuk ke bagian 11? Kenapa Anda masuk ke bagian misalnya ke babnya bab 62? Ada catatan-catatan nggak yang berhubungan dengan barang yang Anda cari? Oke, kalau nggak ada, oke. Berarti Anda masuk ke QMAS. QMAS berapa yang Anda gunakan? QMAS 1, 2, 2A, 2B, atau 4, atau 3A, 3B, 3C. Ya. Kemudian kalau sudah menemukan barangnya, baru Anda susun lagi dari bagian yang ketemu, bab, pos, subpos, sampai ketemu pos tarif. Bisa saja nanti Anda tidak perlu mencari subpos dan pos tarif, karena dari bab langsung ke pos tarif. Tapi bisa saja subposnya nanti banyak. Ini kan subpos ada 2 di sini ya. Ada subpos WCO, yang 6 digit, ada subpos HATN 8 digit. Tapi bisa saja nanti subpos HATN-nya sampai 4 digit. Anda baru ketemu misalnya digit ke-8. Bukan digit ke-8, taki ke-8, taki ke-6 atau taki ke-5 misalnya. Jadi subposnya ada 2 atau ada 3. Ya, jadi nanti kalau subpos itu tergantung. Kadang-kadang ada 1 subpos, kadang-kadang ada 2 subpos, kadang-kadang ada 3 subpos, tapi kadang-kadang juga langsung dari pos langsung ke pos tarif. Ya, Anda harus membuat ini alasan uraian, baru Anda membuat kesimpulan, maka barang tersebut masuk klasifikasinya ke pos tarif berapa dengan biaya masuk berapa. Mungkin di awal Bapak Ibu kayak gini agak sulit ya, karena Bapak Ibu harus menghafal. Tapi semakin sering Bapak Ibu mengerjakan soal-soal, biasanya semakin terbiasa membuat nota penelitian klasifikasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu saya kalau soal sudah membuat ratusan soal ya. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa terus mengerjakan. Tapi untuk klasifikasi ya, saya nanti buat nih, nanti saya ada PR sekitar mungkin 40 soal. Ya, 40 soal buat PR, Bapak Ibu nanti dikerjakan. Kita ketemukan nanti hari minggu ketiga ya. 3 minggu lagi ya. Atau 2 minggu lagi, kita lihat di jadwal ya. 3 minggu lagi kalau nggak salah, kita ketemu lagi, kita membuat nanti membahas latihan-latihan soalnya. Kemudian saya akan memberikan juga soal-soal yang digunakan oleh teman-teman Bea Cukai
untuk proses training teman-teman bea cukai. Jadi saya ada beberapa soal yang saya ambil dari WCO waktu saya dapat training di sana. Soal-soal itu nanti akan saya share juga ke Anda. Ya, nanti kalau nggak salah ada 80 soal dalam versi bahasa Inggrisnya. Tapi yang menurut saya penting itu ada 40 soal sudah saya bahasa Indonesia kan, nanti teman-teman bisa mengerjakan itu juga. Kalau soal jangan khawatirlah, banyaklah soal ya untuk Siap, latihan Pak. gitu. Makin banyak makin bagus, Oke. Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat di sini. Sekarang hanya sekedar latihan dulu. Bisa nggak Bapak Ibu lihat di buku BTKI, terus cari kertas buat dicoret-coret. Nggak usah bikin seperti ini ya, langsung cari aja dulu. 1 sampai 5 kira-kira dicari high score-nya aja, sampai 8 digit. High score-nya sampai 8 digit untuk barang ini, kalau bisa dicari. Silakan Bapak Ibu.
Sudah Bapak Ibu ketemu? Baru yang nomor 1, Pak. Buat nomor 1 nggak apa-apa. Itu pun nggak tahu benar apa enggak. Ya nggak apa-apa. Lanjut ke nomor 2 kalau bisa. Kalau udah ketemu. Tomat. Yang pertama apa tadi? Kulit ikan tuna ya? Ya, Pak. Kulit ikan tuna dalam keadaan beku dan tidak layak. Ingat ya, tidak layak dikonsumsi manusia loh. Coba kita lihat di BTKI. Produk dari ikan masuk ke bab berapa? Bagiannya pasti bagian 1 lah ya. Ikan masuk ke bab berapa, Bapak Ibu, produk dari ikan? 3, Pak. 3. Bab 3. Oke, tiga, Pak. bab 3 ya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu. Ada yang penting nggak dari catatan ini? Ada, Pak. Dapat Bapak dimakan. Ibu, Tidak dapat dimakan. ada yang penting nggak? Nah, nih. Ikan atau kuasa moluska dan seterusnya Tidak dikonsumsi. yang mati dan tidak layak atau tidak cocok untuk dikonsumsi manusia dengan alasan spesies atau kondisinya. Ya. Masuk ke bab 5. Di sini catatannya catatan tidak meliputi. Catatan tidak meliputi namanya catatan apa Bapak Ibu? Definitive, exclusion, catatan penjelasan, nah, catatan lain-lain ya, catatan exclusion, catatan pengecualian, ya, catatan pengecualian atau catatan exclusion atau eksklusif. Jadi di sini berdasarkan catatan 1C, apabila ikan dan hasil-hasilnya itu tidak layak untuk dikonsumsi manusia, maka dia pindah ke bab 5. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita pindah ke bab 5 dari bab 3. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5. Ya, masuk ke struktur. Di sini ada kira-kira kulit ikan. Masuk di mana kulit ikan? 0511. 0511 tadi saya ketemunya. 0511. Nah, produk hewani tidak dirinci pada pos lain atau binatang mati dari bab 1 atau bab 3 yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Lagi, ini posnya. Posnya udah benar. Terus supposnya? 91. Suppos takik satunya dulu. Ini ya. Ya. Lain-lain. Ini kalau ada angka berapa nih Bapak Ibu? Lain-lain ini. 05, Berapa angkanya? 11, 90. 5, 11, 90. 05, 11, 90. 90. Oke, sudah benar. Terus, pilih mana nih baru takik 1. Takik 2-nya mana? Takik 2-nya ini lah ya. Iya. Ini takik 2-nya, sorry. Takik 2-nya ini. Udah ya, takik 2-nya benar. Terus takik 3-nya yang mana takik 3-nya? Takik 2-nya sudah benar. 9130. Takik 3-nya mana? 30. Ya, ini. Ini jawabannya ya. 5%. Miskin. Terus, jadi kalau Anda tulis di kertas jawaban, seperti ini nanti. Anda masuk ke bab bagian 1, pilih bab 3, ternyata ada catatan nomor 1C. Kalau tidak layak atau tidak cocok untuk konsumsi manusia, pindah ke bab 5. Ya. Nah, Bapak Ibu, penulisan nanti di kertas jawaban, ya, untuk penulisan judul bagian, judul bab, atau catatan, tidak perlu menulis secara lengkap.
Ingat ya, tidak perlu menulis secara lengkap. Yang penting judulnya Anda tulis. Contohnya di bagian 1. Apa judulnya? Bagian satunya Anda tulis, tapi judul darinya tidak perlu tulis secara lengkap. Bab 3. Di sini Anda tulis lengkap dulu ya, bab 3-nya. Tapi ikan dan seterusnya tidak perlu ditulis secara lengkap. Catatan juga gitu, catatan bab 3 nomor 1C. Ya, bagian depannya atau bagian belakangnya tidak perlu Anda tulis. Anda hanya ambil kalimat atau kata-kata yang cocok dengan barang yang sedang diklasifikasikan. Jadi tidak semua kalimatnya ditulis, gitu ya. Jadi bisa dicomot sebagian-sebagian. Kalau kata-katanya atau kalimat di tengah, bagian depan dan belakangnya Anda tidak perlu tulis. Kalau Anda comot yang belakang, depannya nggak perlu tulis. Anda comot depannya doang, belakang nggak perlu tulis. Yang penting dengan membaca catatan atau alasan ini, si pengkoreksi mengerti maksud atau mengerti jalan berpikir Bapak Ibu sekalian. Oke, udah ketemu bab 5. Maka Anda tulis sini lagi, bagian 1 apa, bab 5-nya apa, pos 0511, tadi kan masuk pos 0511 ya. Pos 0511 apa, ya, kemudian masuk pos takik 1-nya harus diurutin Bapak Ibu ya. Jadi harus ada takik 1, harus ada takik 2. Kalau misalnya memang barangnya ada di takik 3. Kalau barangnya ada takik 4, maka Bapak Ibu harus cari takik 3-nya dulu, takik 2, takik 1, harus tulis semua. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Ya, nggak boleh misalnya dari takik 1 langsung ketemu takik 3, nggak boleh. Takik 2-nya harus dicari juga. Baru dibikin kesimpulan. Seperti ini harus jawaban yang harus tulis Bapak Ibu nanti di atas jawaban Bapak Ibu. Seperti ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk yang baru nomor 1 dulu nih. Bapak Ibu nanti waktunya 5 soal, 2 menghitung sama 3 mencari uraian seperti ini. Waktunya 75 menit. Waktunya 75 menit. Artinya berapa soal, Pak? Berapa menit, Bapak Ibu? 5 soal. Oh ya, 15 soal menitan. Menghitung, 3 soal uraian klasifikasi. Ya. 15 menit. 15 menit. Ya. Taruh aja menulis 5 menit deh. Menulisnya 5 menit. Berarti Anda mencari barangnya nggak boleh lebih dari 10 menit. 10 menit. Iya, kalau bisa sih 7 menit atau 5 menit udah ketemu barangnya. 5 menit untuk nulis, masih sisa 5 menit lumayan nanti untuk persiapan di soal selanjutnya. Bapak Ibu, di soal ujian, ya di soal ujian itu nanti tidak semuanya sulit. Ya, tapi juga tidak semuanya gampang. Artinya nanti ada soal yang sangat sulit, soal yang menengah, dan soal yang gampang. Nah, Bapak Ibu nanti mengerjakannya juga tidak perlu mengurut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu, nggak perlu juga. Gitu. Bapak Ibu bisa lompat ke soal-soal yang menurut Bapak Ibu gampang. Kalau saya saranin kerjakan dulu soal-soal yang menghitung. Karena soal menghitung kan tidak perlu mencari-cari tuh. Anda tinggal pakai kalkulator, ngitung aja langsung. Ada soal langsung dihitung. Harusnya bisa lebih cepat. Gitu. Ya. Jadi soal menghitung dikerjakan dulu, apakah nomor 1, nomor 2 dulu, ataukah nomor 2 dulu baru nomor 1. Boleh di apa namanya tidak berurut, dan tidak perlu dikasih lengkap ya. Jadi nomor 1 misalnya belum diisi nih, Bapak Ibu sisakan kolom gitu untuk menjawab. Jangan, langsung aja nomor 2 langsung paling atas boleh. Nomor 2 dulu, nomor 1 boleh. Nah, udah hitungan 2 dikerjakan, baru Bapak Ibu mengerjakan soal yang uraian seperti sekarang nih. Dan mengerjakannya boleh tidak berurut 3 dulu. Baru 4, baru 5. Bisa saja 5 dulu, ke-3, baru ke-4, atau 4 dulu, ke-5, atau ke-3, terserah. Mana menurut Bapak Ibu mudah dicari atau pernah dilakukan latihan soalnya. Gitu. Jadi jangan terpaku sama satu soal. Kadang-kadang soal yang susah Bapak Ibu ditaruh di awal. Jadi Anda habis waktu untuk mencari soal yang susah, padahal soal berikutnya jauh lebih gampang dan lebih cepat ditemukan seharusnya. Gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena teman-teman banyak, aduh Pak, saya ngerjain 2 soal, 3 soal, udah tinggal 5 menit lagi mau habis, gimana ya? Berarti kita terlalu asik mencari jawaban, padahal soal berikutnya jauh lebih mudah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh tidak berurut untuk menulis lembar jawaban. Oke, soal berikutnya. Barangnya apa tuh? Jus tomat. Ada yang sudah ketemu jus tomat? Anda nggak perlu nyatet ini ya jawabannya, nanti saya share di grup. Kita langsung cari aja. Jus tomat silakan. Kemana dulu kalau jus tomat? Di bab 20.
Langsung olahan ya. Ya. Olahan dari sayuran, buah, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada kata-kata fermentasi atau alkohol 5%. Berpengaruh nggak? Yang berpengaruh yang tidak difermentasinya itu sih. Tapi nggak ngaruh Oke, juga nih. Bapak Ibu Justru coba ke cuma bab satu. 20. Coba Bapak Ibu ke bab 20 coba. Ya, kemudian Bapak Ibu lihat di catatan catatan nomor 6. Catatan nomor 6. Jus tidak difermentasi dan tidak mengandung tambah alkohol, berarti jus dengan kadar alkohol tidak lebih dari 0,5%. Di soal berapa persen tadi, Bapak Ibu? Di soal berapa persen? 0,5. 0,5. Berarti masih boleh. Masih boleh ya, karena tidak lebih dari 0,5. Berarti masih boleh. Berarti tidak perlu pindah ke bab 22. Bab 22 ini minuman mengandung alkohol. Ya, berarti tetap di bab 2, tetap di bab 20 ya, karena kadar kandungan alkoholnya tidak lebih dari 0,5%. Oke, sekarang kita masuk ke bab 20 Bapak Ibu. Posnya 20 berapa untuk jus? 09. Jus. 20,09. Oke, 20,09 berapa? 30. 20,09 berapa? 50. Format ya, ini ya. Ya. Langsung 10%. Berarti takik satu aja langsung ketemu dia ya. Jadi tidak ada sub pos. Dari pos langsung ke pos tarif. Oke. Coba kita lihat kalau di lembar jawaban tulisnya seperti apa. Nah, seperti ini. Sudah ada ya pandangannya Bapak Ibu ya. Saya tidak memaksa Anda bisa cepat langsung mengerti. Yang penting Anda terbuka dulu pikirannya. Oh, begini cara menjawabnya nanti di kertas jawaban waktu ujian. Gimana Bapak Ibu? Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Ada pertanyaan? Kumaes, jangan lupa Kumaes ya. Kumaes 1, 2, 3 harus ingat ya. Dan Anda tidak perlu menulis seluruh teori dari Kumaes ya. Yang penting maksud dari Kumaes itu Bapak Ibu bisa tahu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Nah, soft drink. Soft drink. Soft drink, minuman Bapak Ibu ya. Minuman ya? Silakan. Ya, minuman. Coba masuk ke mana minuman? Bab 22. Bab 22, Pak. Coba kita lihat. Teman ke bab 22. Oke, bab 22. Masuk ke bab 22 ya. Mana? Soft drink itu apa sih soft drink itu? Halo, Bapak Ibu. Minuman yang dicampur rasa, Pak. Minuman arus. Ya. Terus masukin mana nih? 2201 apa 2202? 2202 nih, Pak. 02, Pak. 02. Yang 02. Ini air mineral atau air soda, ya. Kalau ini air mineral dan air soda mengandung tambahan gula. Jadi kalau ini tidak ada tambahan gulanya, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, tidak ada perasa. Kalau yang 2202, ya air dan soda yang ini kan masih pos dong, ya enggak? Posnya mana? Ada pilih. 2210. Taki satunya dulu. Taki satunya mana? 10. 2202. 10. Oke. Terus?
2202 10, 10. 10. 10, 10. 10. 10 apa 1090? 90. Air soda. Beri rasa. Lainnya. 10, 10 deh, Pak. 10-10. Kak. Nih, lihat nih Bapak Ibu. Lihat nih, take satu dulu ya, lihat nih. Air termasuk air mineral dan air soda mengandung tambahan gula, oke lah. Ini kan sudah termasuk ya. Berarti di sini ada 3 pilihan nih. Di 22010, 220210 ini ada 3 barang ya. Ada air, ya, termasuk air mineral dan air soda. Oke ya. Nah, di sini, Iya. 22 dipecah menjadi 2 nih. 22011010, ya, dan 22010910. Sekarang di sini apa bedanya nih? 1090 sama 1010. Tidak ada air sodanya. Rasa dan aroma, Pak. Di luar air mineral. Ini semua beraroma nih. Di luar air mineral, Beri rasa. Pak. Ini berarti apa nih? Di luar air mineral. kecuali air mineral itu yang lain-lain itu berarti air soda. Tapi diberi rasa. Ya, jadi gini. Di sini air mineral pancar atau air soda. Ya, berarti kalau di sini apa namanya? Air biasa ya, air mineral aja. Tuh. Ya. Oh. Nah, kan air mineral lancar di sini kayaknya kurang banyak yang jual ya untuk air mineral pancar ya, sparkling mineral waters. Kalau di Batam itu banyak itu, jadi kayak air mineral Bapak Ibu, tapi suka ada gelembung-gelembungnya gitu. Jadi kalau kita rasain memang seperti kayak air soda, tapi tidak terlalu seperti air soda ya, jadi sedikit aja gitu, seperti kayak ada air sodanya gitu. Jadi masih ada gelembung-gelembungnya itu di dalam gitu, di dalam airnya. Tapi bukan air soda kan beda ya, kayak Coca-Cola, Sprite itu beda ya. Tapi ini air mineral, cuman seperti ada sparklingnya gitu. Ya kalau di Jakarta sepertinya kurang banyak ya yang jual. Ya. Nah, jadi kalau air yang kita cari adalah air soda kan? Berarti masuknya ke 220210 air soda. Dan dia diberi rasa. Ya, maka dia masuk ke sini 22021010. Tarifnya 10%. Sekarang kita tulis sekarang di dalam kertas jawaban. Tulisnya seperti ini. Seperti ini. Nanti biasanya ada gambarnya Bapak Ibu kalau di soal. Kalau soal ujian biasanya nanti ada gambarnya juga. Pak Kurniawan, Boleh? Pak, itu kalau nanti di waktu ujian tuh lembar jawabannya udah ada kotak-kotaknya kayak gini atau kita nulisin sendiri? Nggak ada, ini nulis biasa aja Pak. Oh, jadi ya. nanti seperti biasa aja. Biasa aja nulisnya. Berarti kan memang tidak ditentukan format penjawabannya seperti apa kan? Enggak ya? Oke. Nggak ada. Tapi kalau diminta biasanya di soal ujian nanti ditulis tuh. Harus menyebutkan alasan dan uraian biasanya gitu. Walaupun formatnya tidak harus seperti ini. Oke, Pak. Gitu. Yang dinilai memang alasan dan uraiannya, Pak. Yang dinilai adalah argumen Bapak dan bagaimana cara mengurainya. Mengurai itu maksudnya kan tidak langsung jawaban gitu, tapi dari bagian ke bab, ya, ke supos, baru ke postarif gitu. Jadi dia pemeriksa ingin memastikan bahwa Bapak pertama paham tentang hukum HS dan paham bagaimana cara menguraikan suatu barang. Oke, berikutnya ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman yang suka camping, suka bermalam di gunung, ini pasti tahu nih, ya. Yang anak mudanya sering bermalam di gunung nih. Malam parafin, biasanya untuk masak kalau di gunung ya, bentuknya kayak kaleng bulat gitu ya. Kaleng bukan bulat, bundar ya, kaleng bundar gitu. Isinya itu ada kayak lilin gitu ya, tapi bisa buat masak. Jadi apinya biru ya, apinya biru. Itu buat masak kalau di gunung. Jadi nggak perlu bawa minyak atau kompor gitu. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira masuk ke mana nih? Dua 2712. Wow, udah ketemu tuh 2712. Yang lain?
Coba kita lihat di PTKI. Barang hasil bumi masuk kemana? Barang hasil bumi. PTKI masuk kemana? 27, Pak. Bagian 1, binatang hidup. Bagian 2, produk nabati. Bagian 3, lemak. 5, Pak. Bagian 4, bahan makanan olahan. Bagian 5, produk mineral. Oke, masuknya kemana sekarang? Ini bahan bakar berarti ya, hitungannya ya. Malam itu apa sih? Malam itu lilin ya. Lilin. 34. 27 juga ada. Waduh, jauh juga ya. 27 juga ada. Wih. 34 tidak? 34 apa nih? Sabun. Lilin. Malam untuk gigi. 34, Lilin. 06. Ada 34, Bu. Coba kita lihat. 34 ini untuk barang kimia nih. 3406. 34 berapa, Bu? 3406. 3405. 06. 3405 lilin. Lilin nih, Bu. Kan malam parafin beda. Tadi yang 27 bisa dicek dulu ya kita. 27. Coba kita ke 27 dulu. 27 berapa yang udah ketemu? 2712 ya, Pak. 2712 9010. Wih. 2712. Nih malam parafin nih. Ada nih. Malam parafin. Terus masuk kemana? Ini ada dua nih, ada yang 20, ada yang 90. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? 20 apa 90? Nih, 27 12 20 apa 27 12 90 nih? Dua-duanya malam parafin. Bapak Ibu pilih yang mana? 27 12 20. Coba lihat di soal. Coba lihat di soal Bapak Ibu. Di soal. Coba lihat di soal lagi. Definisi Soalnya, Pak. spesifik nggak ngomongin itu Enggak, Pak. kandungannya? Enggak, Pak. Nggak spesifik ya? Nggak spesifik. Berarti kita masukkan kemana kalau nggak spesifik? Kalau nggak 90, spesifik, 90 masukkan ya. ke lain-lain, gitu ya. Kalau nggak spesifik, kita masukkan ke lain-lain. Ya, 1290. oke, seperti ini. 10. Nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Bapak Ibu nanti saya kasih. Ya. Yang penting Bapak Ibu tanya dulu. Kalau nanti tanya, gitu aja. Ini banyakin nanya deh sekarang. Bahas, tanya gitu. Nyatat nanti gampang. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Siapa? Coba. Nah, nih. Pasta gigi. Ayo, nggak saya bantu, coba nggak saya bantu, bisa nggak? Pasta gigi. Masuknya sih di 3306 nih, Pak. Iya, oke, terus sampai ketemu sampai 8 digit. Ke 306 1010. Yang lain? Kenapa masuk ke 10 90 ya.
Iya, lain-lain. Kayaknya lain-lain kayaknya sih. Toilet preparation. Terjemahnya kacau tuh Pak, buset nih. Oke, kita lihat. Coba tadi yang udah ketemu mana tadi? 19. Yang udah ketemu masuk ke mana? Bab 33. Bab 33. 33 berapa? Pasta gigi. 3306. 1090. 1090. 3306. Pasta gigi. Ini tahu nggak profilaksis ini apa nih profilaksis? Emang susah nih kalau nggak ngerti. Nggak Tapi nggak tahu. tahu. Nggak tahu. Profilaksis itu pencegah sariawan. Oh. Pencegah sariawan dan bau mulut. Berarti Oh ya itu berarti. Berarti yang itu ya. Profilaksis. Iya. 10-10. Oke, Pak. Ya, kita lihat ya. Kalau Anda ke 34 dulu boleh, ya. Anda ke 34 dulu boleh, tapi kalau Anda langsung ke 33 juga boleh. Tapi kalau Anda ke 34, sebelum Anda ke 33, Anda harus cari sebabnya kenapa pindah ke 33. Contohnya T34 ada catatan, sehingga pindah ke 33. Jadi jangan 33 terus 34 terus pindah 33 tanpa alasan ya, harus ada alasannya. Tapi kalau Anda langsung ke 33 tanpa alasan boleh. Gini Bapak Ibu ya, kadang-kadang gini. Kadang-kadang suatu barang itu untuk seseorang itu merupakan barang yang nggak sulit lah, karena dia sering melakukan kegiatan impor barang tersebut atau dia latar belakang pendidikannya sesuai sama barang-barang yang sedang dicari klasifikasinya gitu. Misalnya Anda lulusan sarjana 1 teknik kimia gitu. Atau sarjana misalnya teknik mesin atau metalurgi. Anda kalau barang-barang yang hasil besi baja bisa cepat dibanding teman-teman yang latar belakangnya kayak saya, misalnya akuntansi, latar belakangnya kayak teman-teman lain misalnya manajemen gitu ya, latar belakangnya beda-beda. Jadi setiap orang bisa mempunyai kesulitan yang berbeda-beda terhadap suatu barang. Ada yang bagi seseorang barang ini mudah kok, gampang, tapi ada orang lain yang berpikir sulit gitu. Jadi ada juga yang nanti kesasar-sasar dulu, ada yang langsung ketemu gitu. Kayak contohnya waktu itu ada soal wiper mobil, Bapak Ibu tahu ya, wiper mobil ya. Nah, bagi teman-teman tuh yang awam kayak saya susah nyarinya. Oh, ini masuk ke mana ya? Apakah masuk ke spare part? Apakah masuk ke mobil ya, spare part mobil, ataukah masuk ke karet gitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah biasa impor, teman-teman yang kerja di bidang otomotif lebih cepat nyarinya. Oh, itu masuk ke sini, Pak. Saya sering impor oleh. Iya, diuntungkan dengan soal yang sesuai sama kegiatan impornya gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa teman yang lulus bukan hanya kecerdasannya ya atau ketelitiannya, tapi juga berdasarkan keberuntungannya kadang-kadang juga penting. Jadi saya juga bingung juga ceritanya. Ya. Jadi nanti kalau kesasar-sasar boleh Bapak Ibu ya, kesasar-sasar boleh, tapi Anda harus sebutkan alasan kenapa Anda bisa menemukan bab yang benar setelah kesasar. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal dulu ya Bapak Ibu ya, soal multiple choice ya. Saya bukakan soal multiple choice dulu Bapak Ibu buat di-share. Karena kalau nggak begini nggak dikerjain sih sama teman-teman ya. Terlalu sibuk ya Bapak Ibu? Bapak Ibu terlalu sibuk ya? Sibuk ngaji Pak. Soal. Hah? Iya, saya kalau gini loh. Ini ya Bapak Ibu ya. Soal-soal yang saya share itu, kalau ada yang mengerjakan, saya tuh dapat feedback, ngerti nggak? Saya tahu siapa yang akses gitu. Jadi kalau sepi, nggak ada yang akses, saya juga tahu. Soalnya nggak ada yang akses gitu, udah di-share gitu. Jadi saya juga tahu kalau nggak ada yang akses gitu. Lebih saya bikin soal susah-susah banyak, tapi nggak ada yang ngerjain gitu kan. Ya, bentar ya, saya ini internetnya kok belum ada nih.
Oke, kita cari klasifikasi barang. Oh, udah sore gini kalau saya ajarin teori, soalnya Bapak Ibu ngantuk, mendingan ngerjain ini. Soal-soal ya. Asik. Oke. Bapak Ibu, internetnya agak lama ini. Oke, saya share dulu. Saya share di grup. Saya share juga di chat. Oke, Bapak Ibu, silakan masuk ke link yang saya share di grup dan yang di chat. Atau coba saya share yang